Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Jero, Bapak Marjono SPD. Yang kami hormati Ibu Sri Supatmi selaku CGB Angkatan 8. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Jero. Sejenak kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam acara aksi nyata modul 1.4 budaya positif CGP Angkatan 8 dari Ibu Sri Supatmi SPD dalam keadaan sehat walafiat tanpa alam suatu apapun. Selanjutnya salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, adapun susunan acara pada kegiatan hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian dilanjutkan materi dari Ibu Sri Supatmi selaku CGB Angkatan 8. Dan marilah kita buka acara pada kesempatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Kami hantarkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Jero pada beliau Bapak Marjono SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bapak Ibu Guru SDN 1 Jero dan yang berbahagia Ibu Sri Supatmi sebagai CGB Angkatan ke-8 yang pada pagi hari ini atau pagi siang hari ini akan melaksanakan paparan terkait kegiatan CGB. Yang pertama, saya ucapkan selamat karena masih bisa mengikuti kegiatan ini sampai tahap ini yang sudah memasuki tahapan aksi nyata. Mudah-mudahan harapan kami kegiatan Bu Sri Supatmi nanti bisa lancar sampai akhir nanti dan lulus sebagai guru penggerak. Kemudian yang kedua, pesan saya bagi Ibu Sri Supatmi, ikuti semua proses yang ada pada kegiatan CGB ini, laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan mudah-mudahan nanti akan berdampak positif tidak hanya kepada ibu, tapi juga kepada rekan-rekan guru semua dan juga putra didik kami, putra didik kita semua. Kemudian yang ketiga, hal ini adalah merupakan hal yang baik karena dengan aksi nyata ini bagi Ibu Sri Supatmi bisa menularkan ilmu yang telah diperoleh selama kegiatan CGB, sehingga akan menambahkan wawasan bagi rekan-rekan guru, sehingga akan berdampak terhadap kegiatan pembelajaran di sekolah kita ini. Kemudian yang keempat,
Ya. Yang keempat, mudah-mudahan kegiatan ini bisa diaplikasikan atau dipraktekkan pada sekolah kita dalam kegiatan pembelajaran di sekolah kita, sehingga akan membantu mempermudah pencapaian visi, misi, dan tujuan sekolah kita. Tuh. Kemudian yang kelima, kami berpesan pada Bapak Ibu guru yang lain yang saat ini belum bisa mengikuti kegiatan ini, masih ada tahap 10 Ibu, masih ada pendaftaran di tahap 10. Kami mendorong Bapak Ibu agar bisa ikut, karena tentu saja yang namanya belajar itu sudah menjadi kewajiban kita, dan tentunya akan menambah kemampuan kita dalam mengembang amanah kita untuk pendidikan putra didik kita di sekolah kita ini. Kemudian yang terakhir, harapan kita kegiatan CGP dan kegiatan CGP berikutnya itu akan senantiasa berdampak positif terhadap sekali lagi pencapaian visi dan misi serta tujuan di sekolah kita ini. Saya kira hanya itu. Selamat melaksanakan tugas. Mudah-mudahan kegiatan ini lancar sampai akhir nanti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, paparan materi aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh beliau Ibu Sri Supatmi SPD CGP Angkatan 8. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Jeluk, Bapak Marjono. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Jeluk. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersama dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat di yaumul akhir. Amin amin Allahumma amin. Sebelum acara dimulai, marilah acara hari ini kita bersama-sama berdoa di dalam hati menurut keyakinan kita masing-masing, supaya dalam kegiatan acara hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu mengikuti kegiatan hari ini dalam acara aksi nyata, tugas aksi nyata modul 1.4 terkait dengan budaya positif CGP Angkatan 8 SD Negeri 1 Jeluk Kabupaten Pacitan, disusun oleh saya sendiri, Sri Supatmi. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih sekali karena terselenggaranya acara ini berkat partisipasi Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan ke materi, di sini nanti kita akan membahas terkait dengan budaya positif. Bapak guru-guru hebat di sini,
kita akan membahas terkait dengan konsep inti budaya positif. Ada beberapa item yang akan kita pelajari pada hari ini, tapi sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, bagaimana kalau kegiatan hari ini kita awali dengan kesepakatan belajar? Bagaimana Bapak Ibu, setuju? Ya. Kira-kira kesepakatan yang mohon ditulis ya Bu Eni, apa saja ini nanti kesepakatan yang bersama kita dalam kegiatan belajar hari ini? Mungkin apa Bu Dewi? Bu Eni, monggo. Mempunyai hak yang sama untuk berpendapat. Mempunyai hak bersama untuk berpendapat. Bu Dia? Mungkin nanti HP-nya di silent ya saat kegiatan penyampaian hasil ini. HP di silent. Bundari kenapa? Menyampaikan pendapat. Berhak menyampaikan pendapat dan mungkin kita mempunyai hak berpendapat yang sama. Oke. Selanjutnya Bu. Mungkin ini Bu bersedia mengikuti sampai selesai. Alhamdulillah bersedia mengikuti kegiatan hari ini sampai selesai, berarti tidak bolos kan ya. Apa yang sudah kita menjadi kesepakatan bersama, mohon Bu Eni untuk membacakannya. Ya, kesepakatan untuk hari ini adalah yang nomor 1, mempunyai hak yang sama untuk berpendapat, kemudian HP di silent, kemudian bersedia mengikuti sampai selesai, mengikuti kegiatan pada hari ini sampai selesai. Demikian Bapak Ibu kesepakatan yang telah kita sepakati bersama. Selanjutnya seperti yang sudah ada pada layar Bapak Ibu, terkait dengan konsep inti budaya positif, di sini ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga institusi. Menurut Bapak Ibu, apakah dari 8 ini mungkin Bapak Ibu mau berpendapat? Mohon maaf Bapak Bu Eni, kira-kira terkait dengan perubahan paradigma belajar menikah yang dipahami Bu Eni apa ya? Terima kasih Bu Warni. Mungkin untuk perubahan paradigma belajar, kalau dulu itu kan pembelajaran berpusat lebih ke guru gitu ya. Kalau sekarang berpusat pada siswa, jadi lebih ditekankan pada pembelajaran berpusat pada siswa. Mungkin seperti itu. Luar biasa ya, begitu Bu. Sebelum kita lanjutkan, mungkin dari Bu, dari disiplin positif menikah yang bagaimana menurut Bu dari? Berikutnya Bu, Disiplin positif. Disiplin yang positif mungkin bagaimana kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang bersifat mendisiplinkan, namun itu memiliki hasil yang positif yang dapat diterima atau digunakan sebagai modal bahwa untuk menjadi kebiasaan yang positif. Terima kasih, luar biasa ya. Jadi mungkin dari 8 kategori menikah yang masih awam, atau mungkin sebenarnya kita sudah melakukan setiap hari, tetapi kita masih kok
sudah sering Bapak Ibu lakukan ya di kelas. Tapi di sini mungkin motivasi perilaku manusia ini juga sudah Bapak Ibu paham ya. Kira-kira kalau restitusi itu mungkin Bapak Ibu sudah paham ya? Atau mungkin punya pendapat terkait dengan apa itu restitusi? Dari apa yang sudah saya pelajari, segitiga restitusi itu adalah bagaimana kita mampu mengetahui apa yang dilakukan seseorang atau apa yang dilakukan anak itu pasti ada alasan, ada sebab, ada akibat, dan juga ada mengapa dia melakukan sesuatu hal yang dia lakukan. Setiap manusia pasti memiliki alasan. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Bu Dian. Di sini nanti yang akan saya sampaikan menurut yang saya ikuti di pembelajaran calon guru penggerak, pendidikan guru penggerak itu di modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Di situ terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini profil pelajar Pancasila Bapak Ibu sudah tahu semua ya. Pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Selanjutnya Bapak Ibu guru, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ilusi guru mengontrol murid itu ternyata hanya sebuah ilusi. Sebenarnya kontrol itu sudah ada pada anak sendiri. Kita tidak bisa mengontrol murid. Kita mengarahkan, kita menuntun. Selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan profil efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi miskonsepsi sendiri mungkin Bapak Ibu guru sampun resah miskonsepsi sudah tahu ya makna dari miskonsepsi. Bu Nurwati. Miskonsepsi itu adalah ketidaksesuaian antara asumsi sendiri dengan hal yang sebenarnya. Ya, betul sekali ya. Jadi menurut kita benar, tetapi menurut pandangan yang lain mungkin berbeda. Jadi kesalahan pemahaman dalam menghubungkan suatu konsep dengan konsep yang lain. Selanjutnya, disiplin positif tadi sudah dijawab ya. Sesuatu yang baik luar biasa. Ternyata menurut disiplin positif di sini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini, Bapak Ibu, jadi dari dirinya sendiri. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman.
sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institut atau organisasi di sini kita mengacu pada profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. AIBO Primary Year Program PYP itu memiliki pendapat bahwasanya nilai kebajikan itu suatu toleransi, rasa hormat, integritas mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya di situ tentang keterampilan hidup atau life skill. Di sini berpendapat bahwasanya nilai-nilai kebajikan itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik pada diri. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Di sini dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid. Jadi ini menyeluruh bergantian. Mungkin di sini kita tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus kepada proses. Bapak Ibu, mungkin di sini kita sama memiliki kebutuhan dasar manusia. Kira-kira menurut Bapak Ibu kebutuhan dasar yang dibutuhkan manusia itu apa saja? Sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu secara fitrah adalah mulai dari sandang, pangan, papan, dan ditambah satu yaitu pengakuan. Luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu, masih tetap semangat. Mungkin menurut Bu Dian apa Bu? Kebutuhan dasar manusia mungkin yang saya tahu yaitu kebutuhan akan kasih sayang, rasa diterima, kekuasaan, kebutuhan akan kebebasan, dan juga kebutuhan akan kesenangan. Betul sekali ya Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasar manusia itu kebutuhan dasar segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini Bu, 5 kebutuhan dasar manusia seperti yang disampaikan Ibu Dian. Jadi di sini yang pertama bertahan hidup. Kita butuh makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Selanjutnya kita juga butuh yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok.
itu masuk dalam kasih sayang. Jadi apabila saya diterima di SD Jeruk 1 itu penuh dengan kasih sayang, berarti saya merasa diterima di komunitas atau kelompok SDN 1 Jeruk dengan baik, dan saya mengucapkan banyak terima kasih sekali. Selanjutnya di sini terkait dengan penguasaan. Di sini ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Selanjutnya di sini ada kebebasan, Bu. Ternyata kebebasan itu masuk dalam 5 kebutuhan dasar manusia. Bukan berarti bebas yang sebebas-bebasnya, bukan bebas tanpa kendali, tapi di sini kebebasan tadi kita memiliki kepribadian yang mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Salah satunya juga bebas beribadah. Mungkin selanjutnya di sini ada kesenangan Bapak Ibu, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Ini merupakan juga 5 kebutuhan dasar. Mungkin kalau Bu Dian ini healing juga suatu kesenangan ya Bu. Jadi salah satunya mungkin ini memenuhi kebutuhan dasar. Salah satunya mungkin hobi kita atau kita punya hobi healing, itu juga memenuhi kebutuhan 5 dasar manusia. Selanjutnya di sini ada motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi tadi ada yang dari luar intrinsik. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi intrinsik. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Selanjutnya, yang dari diri kita sendiri, ini motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang merdeka, ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, menurut Diana dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini yang pertama untuk menghindari keyakinan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang pertama tadi Bapak Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan pengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motif ini bersifat eksternal. Yang kedua Bapak Ibu, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas. Jadi dunia berkualitas mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat
eksternal, jadi bukan lahir dari dirinya sendiri. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Bapak Ibu, di sini ada dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfikon 1993 ini berpengaruh pendek dan jangka panjang. Penghargaan ini adalah menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan yang selanjutnya, ternyata penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini Bapak Ibu, di situ ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Contohnya, salah satunya itu yang kemarin saya pelajari dengan nada kasar, dengan menunjuk, dengan salah satu contoh, mungkin salah satu kasus kemarin itu, ini nanti juga saya paparkan terkait ketika kita upacara, ada yang tidak memakai atribut lengkap, dia harus hormat pada bendera atau berdiri di depan barisan. Itu juga salah satu contoh hukuman, termasuk dalam hukuman. Jadi murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik maupun psikis. Selanjutnya di sini ada konsekuensi, terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi atau kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Di sini ada 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu, yaitu ada pembungkuk, pemantau, pembuat merasa bersalah, teman, dan manajer. 5 posisi kontrol guru ini salah satu contoh pernyataan. Mungkin sering sekali saya melakukannya, tetapi terkadang saya belum tahu kalau itu adalah masuk dalam satu hukuman. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu pembuat orang merasa bersalah. Siswa tadi akan merasa kecewa, akan merasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya.
itu apalagi dengan kalimat yang kasar atau mungkin kita tanpa sadar dengan menunjuk itu termasuk dalam satu hukuman. Nah, kita sebagai teman, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Jadi demi Bapak Ibu di rumah atau demi Bapak Ibu guru, ayo lakukan yang terbaik. Itu kita berperan sebagai teman. Juga di sini sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini kita sebagai pemantau. Kalau manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi kita tidak mencari pembenaran siapa yang salah atau siapa yang benar, tetapi di sini kita mencari solusi. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, nada tadi dengan nada yang sedikit kasar atau nada yang sedikit emosi, terpancing emosi, itu kita ternyata juga sebagai penghukum untuk anak. Penghukum dan pembuat merasa bersalah. Ini juga salah satu contoh kontrol 5 posisi kontrol. Di sini ada hormat pada bendera yang saya sampaikan tadi. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu? Seperti itu. Selanjutnya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti itu lagi. Seperti itu. Jadi kita sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Jadi menanyakan apa dampak atau pengaruhnya. Setelah upacara, terus memberikan suatu solusi Bapak Ibu. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi seperti itu. Nah, di sini manajer kita tidak apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Ini kontrol kita sebagai guru, sebagai manajer. Itu salah satu pertanyaan atau apa yang harus kita sampaikan. Selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Begini Bapak Ibu, peraturan di sini selalu kembalikan buku di tempatnya. Ini langsung pada contohnya Bapak Ibu. Jadi di sini merupakan tanggung jawab. Keyakinan kelas untuk masuk dalam tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Itu masuk dalam keyakinan di mana itu adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, karena narkoba sangat berbahaya untuk kesehatan. Jadi ini maksudnya adalah keyakinan bahwa itu akan mengganggu atau mengakibatkan gangguan pada kesehatan tubuh kita. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Selanjutnya, gunakan masker. Itu karena menggunakan masker itu untuk menjaga penularan atau menjaga dari suatu penyakit agar kita tidak tertular seperti itu, atau pencemaran udara. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini masuk dalam keselamatan dan keamanan. Bapak Ibu, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pertanyaan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kalau tadi
tadi keyakinan belajar kemudian yang kita kesepakatan belajar. Jadi kemarin seperti yang kita pelajari atau yang saya pelajari di modul 1.4 itu harapannya sebelum kegiatan belajar mengajar itu membuat kesepakatan seperti itu ya Bu Dian ya. Selanjutnya tadi segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menyatakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi tadi yang disampaikan Bu Dian tadi di awal itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Apa itu restitusi? Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tujuan mulia, dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Goosen 2004. Jadi menstabilkan identitas di sini Bapak Ibu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Selanjutnya, berbuat salah itu wajar. Jadi kita menyampaikan ke anak, berbuat salah itu wajar. Kita Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah. Mungkin kalimatnya Bapak Ibu lebih santun dan lebih ramah lagi sehingga tidak seperti saya ya. Kalau saya memang tidak bisa pelan, tapi keras saya bukan berarti saya, tapi berusaha untuk tegas ya Bapak Ibu. Yang kedua yang ketiga, ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kami merasa berhak seperti itu. Selanjutnya, pada tindakan yang kedua, itu pada validasi tindakan yang salah. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, maupun kesenangan dan bertahan hidup. Ini hanya salah satu contoh saja ya Bapak Ibu. Jadi kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan suatu yang penting bagimu. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan dialog contoh dari validasi tindakan yang salah ini. Mungkin dari dua arah, Bapak Ibu guru dan sebagai pembuat salah, Bu Dian bisa berhadapan dengan Benny memvalidasi tindakan yang salah. Mungkin gurunya Bu Dian dan Bu Eni sebagai muridnya. Kira-kira bagaimana tindakan kita ketika kita memvalidasi tindakan yang
salam Ibu. Ayo monggo berdiri. Tepuk tangan Bapak Ibu. Kakak jadi murid yang baik. Mohon maaf Bu Guru, hari ini saya terlambat sekolah. Ini saya yang benar atau yang salah Bu? Panjenengan sebagai guru memvalidasi murid Dengan segitiga sini, iya, dengan segitiga restitusi. Oke, adik ini, Bu Dian boleh tahu kenapa kamu terlambat? Karena bangunnya kesiangan tadi. Bangunnya kesiangan. Oke, kemudian tahu kamu kesiangan, ngantuk pasti ya. Iya Bu, Tadi malam habis apa? main game. Main game. Kira-kira kalau kamu tidur sampai malam main game, terus sampai mengakibatkan kamu terlambat, itu kira-kira benar atau tidak ya? Tidak benar Bu, tidak ulangi lagi. Ya, jadi kamu tahu itu hal yang salah ya. Oke. Kalau menurut kamu itu salah ya. Terus kamu ingin memperbaiki tidak? Ya Bu, Bagaimana caranya? tidurnya tidak terlalu malam. Tidur tidak terlalu malam. Artinya apa, DNI? Main gamenya dikurangi. Terima kasih. Main game dikurangi, tidur tidak terlalu malam, jadi besok tidak terlambat lagi ya. Oke, kamu sepakat dengan Bu Dian? Sepakat Bu. Terima kasih, DNI. luar biasa. Mungkin dari adegan ini ada yang mau memberikan umpan balik, benar? Pak Jono? Oh, saya lanjutkan Bapak Ibu. Itulah salah satu contoh validasi tindakan yang salah. Sekarang kita menayangkan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Apakah keyakinan kelas kita? Tadi sama Bu Dia sudah ditanyakan ya, kesalahannya apa? Tapi kita tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Tetapi di sini kita mencari jalan keluarnya, mencari solusinya. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Tadi sudah diperankan oleh Bu Dian dan Bu Emi. Saya rasa terima kasih, salam dan bahagia atas perhatiannya, dan apabila saya dalam menyampaikan ada kekurangan, kelebihan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Apabila itu tadi ada kebaikan dan ada manfaatnya, semata-mata itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila itu kekurangan dan kesalahan dari saya yang kurang belajar. Terima kasih. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi paparan dari beliau Ibu Sri Supatmi selaku CGB Angkatan 8. Dan untuk menutup acara hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama kami hamdankan. Alhamdulillah. Terima kasih, dan apabila dalam saya menyampaikan acara pada hari ini ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang seterusnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan,
matamu. Saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu.